Saya Fadil Fawasaki dengan NIM 251101072 yang akan memaparkan materi defleksi. Defleksi adalah perpindahan atau lendutan suatu balok atau struktur dari posisi awalnya akibat beban. Biasanya diukur secara vertikal atau tegak lurus terhadap sumbu asli balok dan disimbolkan dengan V atau lambda dengan satuan milimeter atau meter. Defleksi harus dibatasi atau memenuhi serviceability limit state agar struktur tidak melendut berlebihan, yang bisa menyebabkan keretakan pada dinding, lantai terasa membal, atau ketidaknyamanan visual. Saya atas nama MLDS dengan NIM 251101070. Saya akan memaparkan materi rumus defleksi. Rumus umum defleksi balok. Delta sama dengan P kali L pangkat 3 dibagi 48 EI. Keterangan. Delta sama dengan defleksi, P sama dengan beban, L sama dengan panjang balok, E sama dengan modulus elastisitas, I sama dengan momen inersial. Pengertian rotasi sudut. Rotasi sudut adalah perubahan kemiringan atau sudut pada suatu titik struktur akibat pembebanan. Hal ini erat kaitannya dengan defleksi lendutan. Ketika balok melendut tidak hanya berpindah turun, tetapi juga mengalami perubahan sudut kemiringan pada titik tertentu. Persamaan rotasi sudut, theta sama dengan P kali L kuadrat dibagi 16 EI. Keterangan. Theta sama dengan rotasi sudut, satuan biasanya radian. Baik, adapun gambaran defleksi dan rotasi. Bayangkan sebuah balok cantilever atau balok yang salah satu ujungnya tertanam jepit di dinding dan ujung lainnya bebas, yang diberi beban terpusat atau P di ujung bebasnya. Ketika P bekerja maka, yang pertama kurva elastis. Balok akan melengkung ke bawah. Garis lengkung inilah yang disebut kurva elastis. Yang kedua, defleksi atau V. Jarak vertikal dari ujung bebas balok yang semula lurus ke posisi setelah melengkung adalah nilai defleksi maksimumnya. Yang terakhir, rotasi sudut atau O. Jika Anda menarik garis lurus atau tangan yang menyinggung ujung kurva elastis tersebut, sudut yang terbentuk antara garis singgung itu dengan garis horizontal semula adalah sudut rotasinya atau O. Terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan defleksi dan rotasi sudut. Secara mekanika, hubungan antara lendutan dan rotasi dinyatakan sebagai turunan terhadap posisi sepanjang balok. Sedangkan hubungannya dengan momen lentur, modulus elastis bahan, dan momen inersia penampang dinyatakan dalam persamaan diferensial kurva elastis. Hubungannya yang pertama yaitu di tumpuan jepit defleksi sama dengan 0, rotasi sama dengan 0 karena terkunci rapat. Dan yang kedua, di tumpuan sendi atau roll, defleksi sama dengan 0 tetapi rotasi tidak sama dengan 0. Atau balok bebas berputar tetapi tidak bisa berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bania Nur Sakina dengan NIM 251101068 akan menjelaskan terkait metode momen area. Nah, metode momen area ini merupakan semi grafis, sebuah metode dalam mekanika bahan atau analisis struktur untuk menghitung deformasi balok atau rotasi sudut dan defleksi menggunakan bantuan luas daerah dari diagram momen. Nah, metode momen area ini memiliki prinsip utama yaitu mengubah diagram momen menjadi diagram M per EI atau momen dibagi dengan kekakuan lentur. Fungsi utamanya yaitu sangat efektif digunakan untuk menghitung lendutan pada balok yang memiliki variasi beban atau perubahan penampang, yang dimana nilai kekakuan ini tidak seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waodi Citra Lestari dengan NIM 251101073. Saya akan membahas tentang persamaan dalam momen area. Teorema 1, mencari rotasi sudut. Perubahan sudut rotasi antara garis tangan dua titik pada kurva elastis balok adalah sama dengan luas daerah diagram. Kita bisa menggunakan rumus matematis theta B per A sama dengan theta B kurang theta A sama dengan integral A ke B M per I dx. Atau dengan rumus geometris praktisnya,
Theta B dikurang theta A sama dengan luas daerah diagram M per I antara A dan B. Kita masuk ke teorema 2, mencari defleksi. Penyimpangan vertikal atau deviasi tangensial suatu titik B terhadap garis singgung yang ditarik dari titik A dengan momen statis dari luas diagram M per I yang antara kedua titik tersebut dihitung terhadap titik B. Kita bisa menggunakan rumus T, B per A, integral A ke B X dikali M per I dx. Setelah mengetahui dasar-dasar dari materi kita, selanjutnya kita akan beralih pada contoh kasus pada materi kali ini, yang dimana sebuah balok cantilever yaitu jepit bebas sepanjang 4 meter terbuat dari material baja dengan kekakuan lentur sebesar 12 kali 10 pangkat 6 Newton meter pangkat 2. Balok tersebut memikul beban merata penuh sebesar 10 kN per meter di sepanjang bentangnya. Nah, hitunglah defleksi dan rotasi sudut menggunakan metode momen area pada ujung bebas balok, yang dimana di titik B. Jadi, pada kasus kali ini, kita memiliki sebuah bentangan balok, yang dimana pada titik A-nya terdapat tumpuan sendi atau tumpuan jepit. Nah, pada titik B-nya ini ada tumpuan roll. Jadi kita akan menghitung rotasi sudut dan defleksi pada ujung bebas balok tersebut, pada ujung yang terdapat tumpuan roll. Nah, pada metode penyelesaiannya yang diketahui yaitu data parameter strukturnya diketahui beban merata sebesar 10 kN sepanjang bentang, lalu dikonversikan menjadi 10.000 Newton per meter. Lalu panjang balok sepanjang 4 meter dan kekakuan lenturnya atau EI sama dengan 12 juta Newton pangkat 2. Kemudian momen maksimum terjadi pada tumpuan jepit di titik A, yang dimana 1/2 W kali L pangkat 2 sama dengan kita masukkan nilainya, dimana 1/2 dikali 10.000 Newton meter dikali 4 pangkat 2. Jadi L itu sama dengan panjang bentangnya, jadi 4 pangkat 2. Lalu hasilnya 80.000 Newton meter. Selanjutnya, nilai puncak diagram momen per kekakuan di tumpuan jepit, di mana tinggi diagramnya yaitu momen maksimal dibagi dengan kekakuan. Jadi 80.000 Newton yang tadi kemudian dibagi dengan 12 juta Newton meter pangkat 2. Jadi hasilnya 150 meter pangkat min 1. Selanjutnya kita akan menghitung rotasi sudut pada titik B, di mana menggunakan teorema 1 yang dijelaskan tadi. Jadi rumus untuk menghitung luas dari A ke B sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi, yang dimana kita akan memasukkan rumus sudut B kurang sudut A sama dengan luas dari AB, yang dimana rumus yang tadi 1/3 kali alas kali tingginya. Lalu kita masukkan nilai yang diketahui tadi, yaitu sudut A sudah diketahui yaitu nilainya 0. Kemudian sudut B belum diketahui, makanya nilai di sini terdapat sudut B lalu dikurang dengan 0 sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tinggi ini dikonversikan dari nilai momen yang diketahui tadi, dimana OB kita pindah ruaskan. OB sama dengan 1/3 kali 4 kali 1 per 150 meter pangkat min 1.
Dimana setelah dihitung nilainya sudut B sama dengan 4/450 radian atau nilainya jika didesimalkan menjadi 0,00889 radian. Kemudian kita akan menghitung rotasi sudutnya, di mana 4/450 radian tadi dikali dengan 180 kemudian dibagi dengan pi, yaitu 3,14, yaitu hasilnya 0,51. Jadi rotasi sudut pada titik B yaitu 0,51 derajat. Kemudian di sini dapat kita lihat gambar ilustrasinya, di mana tadi menghitung momen area dibagi dengan kekakuan sudah ditemukan hasilnya. Kemudian perhitungan rotasi sudut maksimum yaitu menggunakan teorema 1. Hasilnya sudah ada semua di dalam. Kita lanjut ke bagian menghitung defleksi sudut B menggunakan teorema kedua. Berdasarkan teorema 2, momen area, lendutan atau defleksi pada ujung bebas B sama dengan momen statis dari luas diagram momen per kekakuan yang dikalikan dengan jarak menuju jarak sentroid, yaitu XB menuju titik B. Yang dimana di sini jarak sentroid dari ujung lancip yaitu 3/4 kali L, dimana 3 kali 4 dikali dengan 4 meter sama dengan 3 meter. Jadi sudut B sama dengan luas area A ke B dikali dengan XB. Jadi sudut B sama dengan 4/450 radian dikali dengan 3 meter. Karena tadi luas pada area B itu 4/450 radian. Kemudian sudut pada B sama dengan 12/450 meter setelah dikalikan tadi. Jadi hasilnya itu 0,0267 meter atau 26,7 mm ketika dikonversikan ke milimeter. Dapat dilihat juga pada ilustrasi di sini perhitungan defleksi maksimum teorema kedua. Menggunakan teorema kedua di mana segmen A ke C di sini juga dari jarak X ke B. Lalu terdapat penjelasan singkat di dalam ilustrasi tersebut. Pada contoh kasus yang saya bawakan, kami dapat mendapatkan hasil di mana rotasi sudutnya di titik B yaitu 4/450 radian atau setara dengan 0,51 derajat. Jadi rotasi yang terjadi pada titik B itu sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,51 derajat apabila diberikan beban merata sebesar 10 kN. Kemudian defleksinya atau lendutannya akan terjadi sepanjang 26,77 mm pada kasus ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.